Presiden Prabowo Subianto sedang menyiapkan aturan khusus untuk pengemudi transportasi online termasuk ojek online. Aturan ini bertujuan melindungi serta meningkatkan kesejahteraan pengemudi, mencakup status dan tarif dan ditargetkan rilis tahun ini. Untuk mengelaborasi ini telah bergabung melalui sambungan telepon Ibu Lili Pujiati, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia. Selamat siang Bu Lili. Nggak dengar ya, Selamat siang Ibu. Mas? Ya Ibu, sudah mendengar suara saya dengan baik ya Bu. Pertanyaan saya sejauh mana Serikat menyikapi rencana dan niat dari pemerintah untuk menerbitkan aturan khusus ojol Ibu ini? Apakah ini bisa melindungi dan meningkatkan kesejahteraan pengemudi Ibu? Ya kita lihat dulu ya Mas, karena selama ini kita tuh pemerintah kan sepertinya tidak hadir ya. Pemerintah kita nilai tidak hadir karena kami ini justru mencari perlindungan dari sesama komunitas, bukan dilindungi oleh pemerintah. Nah, yang pasti satu, kemarin kan Presiden mengeluarkan statement ya, bahwa akan keluar perpres tentang perlindungan pekerja transportasi online. Nah, kami berharap ke pemerintah ini bahwa perpres tersebut benar-benar mewakili kami, mewakili driver ojek online, kurir, bahkan taksi online. Nah, untuk itu kami berharap besar pemerintah benar-benar hadir untuk memberikan hal tersebut. Nah, kami juga ingin secepatnya peraturan presiden ini segera diterbitkan supaya kami juga tidak merasa seperti anak tiri ketika yang lainnya mempunyai undang-undang sedangkan kami jalan di jalanan dengan risiko yang sangat berat, kami dilepas begitu saja. Mungkin itu ya Mas. Apakah sejauh ini sudah ada pertemuan dan pastinya masukan dari pihak asosiasi ataupun serikat kepada pemerintah mengingat ini sepertinya merupakan jawaban atas rasa keanaktirian yang mungkin para pekerja ojol rasakan, kecemasan, ketakutan tidak ada keberpihakan pemerintah. Seperti apa Anda melihat ini? Ya, sebenarnya kami sering ya Mas, kami sering audiensi dengan pemerintah, dengan kementerian-kementerian terkait hal ini ya. Tapi sepertinya kan memang belum ada tindak lanjut. Nah, pada tahun 2024, kami bersama kawan-kawan serikat pekerja dan komunitas itu mencoba mendesak pemerintah, bukan mencoba ya, kami mendesak pemerintah untuk mengeluarkan THR. Nah, ternyata itu bisa gitu loh, pemerintah mendengar dan mau. Bahkan Presiden juga 2025 itu pemerintah dan Presiden mau mengeluarkan peraturan atau mengumumkan bahwa kami berhak untuk mendapatkan THR. Walaupun namanya dirubah menjadi BHR. Itu merupakan suatu langkah maju ya. Selama puluhan tahun ini kami tidak pernah mendapatkan itu. Dan tahun 2025 kemarin kami mendapatkan itu. Nah, dimulai dari situ kami terus memberikan informasi kepada pemerintah. Contohnya kemarin tanggal 9 September kami bertemu langsung dengan Bapak Dasko. Kami meminta Pak Dasko untuk menyampaikan kepada Presiden bahwa kami butuh payung hukum. Karena menunggu undang-undang kan tidak semudah itu dan tidak secepat itu. Kami minta ke Pak Dasko bahwa Presiden berkenan untuk mengeluarkan perpres terkait perlindungan pekerja transportasi online itu, Mas. Isu terkait dengan kemitraan, perlindungan sosial salah satu yang selalu menjadi highlight dari teman-teman serikat. Bagaimana di peraturan ini ke depannya Ibu? Apa harapannya? Ya kami berharap dengan peraturan Presiden Perpres ini mencakup semuanya. Sehingga ada seperti anti-diskriminasi, kebebasan berserikat, jaminan sosial, terus punya untuk driver perempuan punya hak untuk cuti, hamil, menyusui, dan masih banyak lain sebagainya ya yang memang itu yang kami butuhkan gitu loh Mas. Apalagi jaminan sosial ini memang selama ini kan tidak ada. Terus kayak BPJS TK, apapun kami adalah membayar dengan iuran sendiri, bukan ditanggung oleh pihak perusahaan. Nah, kami berharap ke depannya perpres tersebut mencakup semuanya, sehingga kami benar-benar merasa terlindungi. Kami tidak ingin kok perusahaan juga collab. Nah, kita sama-sama saat ini, kami saling membutuhkan. Jadi bagaimanapun juga pihak aplikator juga
mulai transparan terhadap penghasilan kami sebenarnya berapa. Memang ada ya Mas salah satu aplikator yang memang setiap bulan memberikan rincian pendapatan kami setiap bulan. Nah, karena kami sendiri kan maksudnya di BPU ya Mas, bukan penerima upah. Jadi kami berharap dalam perpres tersebut kami itu tidak lagi harus menanggung BPJS. Jadi itu yang menanggung adalah pihak perusahaan, seperti itu. Bu Lili, kalau kita bicara mengenai kemitraan dari sejumlah aplikator mengatakan ini justru akan menyusahkan karena dengan tidak menjadi mitra, menjadi pegawai ada banyak sekali aturan, konsekuensi, misalkan bicara mengenai jam kerja, kepatuhan, regulasi, dan itu akan membatasi rekan-rekan mitra ataupun ojol sendiri terkait dengan selama ini mereka adalah memang pekerja lepas. Bagaimana Anda melihat ini, Bu? Ya gini, kemitraan kementerian yang seperti apa ya Mas? Selama ini kemitraan selama hampir 12 tahun kemitraan, tapi kemitraan yang nggak jelas. Menurut kami, diberikanlah kami kebebasan. Yang mau mereka diangkat sebagai pekerja, silahkan. Mereka yang mau diangkat sebagai pekerja paruh waktu, silahkan. Kan tidak semuanya mereka, banyak juga yang mereka nyambi, mungkin contohnya. Siang dia menjadi security, malamnya dia masih juga ngebit. Nah, bagaimana pemerintah memberikan batasan-batasan itu? Kedua juga gini Mas, sebenarnya aplikator ini perusahaan apa? Diperjelas dulu. Dia perusahaan transportasi atau perusahaan aplikasi. Dan itu dibedakan, kalau perusahaan aplikasi kan tidak boleh merekrut. Kalau perusahaan transportasi seharusnya juga mengikuti aturan-aturan yang sudah ada. Ibu terakhir, ini kan ekspektasinya akan diterbitkan dalam waktu dekat, mungkin tahun 2025. Tetapi apabila mundur dan juga butuh banyak sekali waktu untuk tadi salah satunya mungkin mewujudkan tuntutan-tuntutan dari para ojol sendiri dan ternyata mundur, bagaimana reaksi serikat maupun para teman-teman? Kami akan turun jalan menuntut kepada pemerintah. Karena Presiden sudah janji tahun 2025. Nah, kami ingin pemerintah benar-benar menepati janjinya. Kami menunggu, apabila memang janji ini tidak terpenuhi, kami akan turun jalan. Baik, Bu Lili, terima kasih untuk perbincangannya. Bu Lili Pujiati, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia SPAI. Selamat siang, Ibu.